4 misi utama saya. Yang pertama itu tata kelola pemerintahan yang baik. Iya. Bagaimana efisiensi, efektivitas. Bagaimana transparansi penggunaan anggaran. Bagaimana pelayanan yang maksimal. Bagaimana pegawai negeri ASN disiplin. Bagaimana kita terapkan tunjangan kinerja, Pak Imam. Jadi yang tidak masuk kerja, ya ada konsekuensinya dong. 1 hari 50.000 Anda dipotong gajinya. Lalu pakai fingerprint. Jadi ketahuan tiap bulan itu ketahuan berapa pendapatan daerah dari orang yang tidak disiplin. Ya toh? Itu kita bisa ini. Nah, yang berikut di tata pemerintahan tadi itu gaji para perangkat desa itu harus kerjasama dengan Bank NTT. Dia bayar rekening, Pak. Sehingga mengurangi kebocoran-kebocoran, persoalan yang sering berulang. Nah, yang berikut, BLT, bantuan langsung tunai untuk masyarakat, sebaiknya juga bayar rekening. Agar apa? Menyelamatkan kepala desa dan juga menyelamatkan rakyat. Dua-dua kita selamatkan, Pak Iman. Betul. Jadi saya selamatkan kepala desa dari jeratan hukum, lalu kita selamatkan masyarakat Supaya dari dapat. jeratan kemiskinan. Karena kalau ini tidak, ini jadi persoalan yang berulang-ulang. Tiap tahun ada kepala desa yang tersangka karena. Jadi ini artinya target kita supaya semuanya bisa menikmati proses ini tanpa ada yang dilukai. Iya, Pak Gustaf, saya tertarik dengan tadi memberikan contoh tadi semacam ikan kita katakan tadi itu, bagaimana seorang pemimpin memimpin dengan sebuah integritas diri, integritas moral juga. Nah, ini artinya nanti akan kembali kepada Pak Gustaf sendiri, andai terpilih menjadi Bupati Sumba Barat Daya. Dan ini kan tidak begitu saja terjadi toh. Bahwa saya akan menjadi bupati yang jujur, hari ini saya langsung jujur. Saya akan menjadi bupati yang rajin, hari ini juga saya rajin. Nah, kira-kira apa modal utama Pak Gustaf sehingga bisa dipercayai bahwa Pak Gustaf ini adalah orang berintegritas, orang yang memiliki moral yang baik? Bisa dielaborasi? Ya, memang saya sejak SMP di SMP Katolik Wanakaka itu, meskipun jarak rumah dengan asrama dengan sekolah itu tidak jauh, tapi saya tinggal di asrama berdikari. Masak sendiri, mengatur diri sendiri. Ya. Lalu di SMA juga saya di asrama Padadita. Lalu di Kupang saya terlibat di organisasi lokal, pernah saya jadi ketua di FKG Wanakaka Kupang. Di situ saya mulai belajar hidup bersih, jujur, transparan dengan pengurus masalah keuangan. Dan saya mulai belajar di situ. Juga di Muda Katolik Sumba saya dikasih kepanitiaan apapun, saya udah melakukan itu. Dan saya tidak terkena gosip. Karena memang bagi saya kejujuran itu membebaskan. Lalu ketika saya ketua PMKI cabang Kupang, begitu juga. Banyak yang bercerita bahwa zaman saya itu orang tidak lapar. Kenapa, Pak Iman? Bertonton beras di marga. Ini menarik ini. Bertonton, Pak. Yang sebelumnya itu jangankan ton, 1 kilo beras aja belum tentu ada di sekretariat. Tapi zaman saya dulu bertonton beras di marga, dan seluruh teman-teman mahasiswa yang di Undana Unika saya bilang, kalau Anda selesai kuliah datang di marga, Anda masak di situ, Anda makan baru pulang ke kos. Ini beras dari mana? Ini bantuan dari Pak Gubernur. Siapa ketika itu? Saat itu almarhum Papit Atalo. Papit Atalo ya. Ketika waktu pelantikan saya, beliau tanya,
Pak Gus, anggota Anda berapa? Kurang lebih saya bilang 2.000. Kita aja pertanyaan beliau. Setelah itu 2 minggu berikut beras 2 ton turun. Dari 2 ton itu Pak Eman yang menarik, setengah ton 500 kilo saya bantu pengungsi Timur Leste di Nolbaki. Jadi para senior kaget. Sejak kapan Pemkri punya beras banyak lagi? Jadi senior datang di mana? Saya bilang, Bang, kami dapat bantuan dari Pak Gubernur. Ini juga ini beras rakyat. Kami menerima, tapi kami juga harus memberi. Kami memberi 500 kilo, Pak Eman. Itu tahun 2000, Pak Eman. Saat itu lagi marak kan pengungsi di Timur Leste. Jadi artinya selama saya 1 tahun memimpin Pemkri Cabang Kupang, banyak sekali hal-hal yang menunjukkan bahwa saya ini bersih. Terakhir waktu laporan pertanggungjawaban LPJ di Rua, saya hanya 15 menit Pak Eman, LPJ-nya. Tapi jauh sebelum teman senior-senior saya, itu yang paling cepat itu 5 jam. Paling cepat 5 jam. Tapi bersyukur saya saat itu hanya 15 menit, hanya ucapan thank you Pak Gustaf, Anda memimpin dengan baik. Dan meninggalkan saldo juga yang saat itu cukup besar untuk regenerasi berikutnya. Dan setelah itu saya pengurus pusat Pemkri juga sama. Dan terakhir saya ketua umum Pemuda Katolik 2012-2015 itu juga. Saya terapkan benar-benar saya orang yang benar-benar bersih. Tidak ada yang saya tutup-tutupi masalah keuangan dan masalah kebersamaan. Maka modal itulah kenapa saya berani mengatakan pemimpin harus bersih. Saya udah mulai dari hal-hal yang memang katanya setia pada perkara kecil, maka akan dikasih perkara-perkara yang besar.